wujud dari orang-orang yang mengenal Allah itu aja, Kang Mas. Hakikatnya Al-Mahdi itu kan petunjuk, Kang Mas, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Maknanya ketika hati manusianya sudah lurus, yaitulah Al-Mahdi. Siapa sebenarnya Al-Mahdi itu? Ya Allah sendiri. Allah sendiri itu. Ya kan? Nah itulah Al-Mahdi. Saya Jadi sering kita terjebak, nggih. kenapa? Terjebak Gini, apa Kang Mas? Gini, saya tuh sering terjebak dengan sebuah pertanyaan diri kan gini tuh Kang Hos. Eh, mengenal Allah, bermakrifat itu eh, bisa dibilang semacam perjumpaan kita dengan Allah kan gitu kan. Allah yang kita maksud adalah yang menurut jenengan adalah urip itu sendiri kan gitu. Nah, ketika saya coba masuk lebih dalam lagi, sejatinya kita itu hanya merasakan kenal uripe itu tadi atau yang seperti apa, Kang Mas? Yakni yang tahu urip ya urip. Araftu Robbi bi Robbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bila aku tidak bersama Tuhanku, ya aku orang ngerti. Le aku ini Abdul Halim. Bila aku tak pernah tak bersama Tuhanku, ya aku tak akan pernah tahu bahwa diriku ini adalah manusia. Jadi apapun yang aku kenal ini ya karena Allah lah sendiri yang mengenal segala ciptaannya. Ya enggak Kang Mas? Jadi makna dari makrifat itu adalah ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi, tidak ada manusia makrifat itu. Berarti Ya mungkin bisa dibilang semacam sebuah pemahaman tersendiri gitu nggih. Untuk lebih ke arah kan sekarang gini toh Kang Hos, banyak yang ditafsirkan dalam diri itu ketika mungkin kita sudah mengenal Allah itu, menurut saya banyak dibilang tuh keanehan-keanehan terjadi. Mungkin kalau dikisahkan dengan para dulu wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah dulu. Bukan siapa? Nah itu, ada yang mungkin bisa dibilang membelah diri lah, ada yang di sini, ada yang di sana. Nah, pecah 1000 ya. Nah, kayak lagu menurut jenengan itu pripun itu? Apakah itu ilmu dolanan Kang Mas? Nah, itu loh. Maksud saya itu apakah itu memang seperti itu yang saya bilang itu karomallah ya kan, ataukah memang itu hanya sebuah permainan dari keilmuan jin tersendiri atau gimana ngoten? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua terjadi karena manusianya ahli berzikir. Ya enggak? Kebanyakan orang-orang yang seperti itu kan banyak zikirnya ya kan? Zikirnya banyak dan diakui itu zikirku. Aku melakukan ini ribuan kali ini. Akhirnya apa? Akhirnya datanglah khodam atas zikir itu yang membohongi manusia. Iki lo hasil zikirmu bro, kue tak kayak kesaktian isong ini bro. Akhirnya akuilah kesaktian Waalaikumsalam sebagai milik manusianya, ya kan? Nah, lalu apa? Tambah sesat, tambah bangga, tambah merasa mulia, tambah merasa dirinya lebih unggul dari manusia yang lain, ya kan? Nah itulah akhirnya kadang ada orang meninggal mayatnya hilang atau raib kata orangnya. Padahal siapa yang menyembunyikan mayatnya, siapa yang menyembunyikan jasnya? Ya khodam itu yang tidak terima karena ia belum disucikan. Jangan dikira wali bro. Tapi kalau perihal ditarik ke perihal kun fayakunya pripun? Bang Os. Nah, jadi memang tergantung di dalam hati seseorang yang sudah mencapai seperti itu dikembalikan kepada Allahnya atau tidak kan orangnya yang tahu Kang Mas. Bila sudah dikembalikan kepada Allahnya maka
jangankan raib badannya, ketika masih hidup saja Anda sudah raib, ya enggak? Kalau Anda sudah mengembalikan hidup dan badan hanyalah milik Allah, ya otomatis Anda harus raib dulu, ya kan? Itulah yang dimaksud mati raib. Mati yang bisa dirasakan ketika kita masih ada, ya kan? Tapi seumpama kebanyakan orang kan belajar ilmu hakikat makrifat tujuannya kepingin besok kalau sudah mati, matinya kepingin mati raib. Agar apa? Agar disanjung orang, ini loh waliullah, ya enggak? Tapi secara logikanya begini, contoh Anda besok matinya raib. Meskipun raib, meskipun utuh, meskipun jadi bangkai, Anda ya enggak tahu apa-apa. Buat apa dicari? Ya, Ini ada pertanyaan Yakui official. Bagaimana mematikan diri selama kita masih hidup? Bagaimana? Oh, tentang ini mutu qabla anta mutu itu Kang Uripe Allah. Cara mematikan diri ya harus menjadi Al-Mahdi dulu. Maknanya bangkitkan kuburan. Selama ini yang dimaksud kuburan-kuburan itu bukan kuburan yang di situ. Itu kuburan yang di luar. Sedangkan yang di luar diri kita ini hanyalah bayangan saja. Ya enggak Kang Mas? Bayangan. Sebenarnya enggak ada. Jadi alam kubur, kematian, siksa kubur itu al-haq. Hak terjadi. Kapan? Ya ketika kita masih ada. Nah ketika kita masih di dalam keakuan diri kita, ya otomatis Al-Mahdinya terpendam. Tidak akan bisa menunjukkan ini loh Allah, tidak bisa. Selalu ditanyai oleh mungkar nakir, selalu bersama keingkaran hatinya. Ketika duduk kita ditanya Marabbuka, ya tidak bisa jawab. Kenapa? Karena kita tidak bertuhan alias ateis. Ya enggak? Lama ini kita ateis tapi tidak terasa, pura-pura saja bertuhan. Agar apa? Agar dinilai baik untuk manusia. Kita bertuhankan kepada manusia, mencari sanjungan manusia. Mohon Padahal maaf, ya, Kang Wong Jawi, tolong dulu kayaknya itu. Iya, bengung. Wong Jawi. Ini ada pertanyaan dari Waalaikumsalam, Rahayu. Monggo dilanjut. Ini dari belajar taat zaman modern sekarang banyak orang yang ada di mana-mana pada waktu yang bersamaan. Iya, Kang Abdul Halim ini live ini kan udah ada di Indonesia, bisa-bisa sedunia. Diana Kade, waalaikumsalam. Semuanya yang udah kirim salam, waalaikumsalam dari atas sampai bawah. Jadi kalau kita kaji dari Allah, kita kaji dari langit, kita kaji dari atas, enak, seluruhnya bisa tersinari. Syariat bisa tersinari, toreko, hakikat, makrifat bisa tersinari. Apa maknanya bisa tersinari? Maka syariat, toreko, hakikat, makrifat sudah tidak kita akui milik kita lagi. Itulah yang maksud disinari. Maka menjadi syariat manusianya akan menjadi syariatullah, torekotullah, hakikatullah, makrifatullah. Manusianya ngapain? Enjoy saja. Wong tidak punya apa-apa. Lanjutkan Kang Mas. Nggih. Tinggal menyaksikan baik tanpa repot gitu. Gampangnya ngikuti saja air mengalir, itulah gampangnya. Nggih, leres. Yang penting kita menjaga diri kita sendiri agar apa? Agar manusia lain terjaga dari diri kita. Tapi kalau kita tidak menjaga diri kita, kita gampang menyalah-nyalahkan orang lain. Begitu Kang Mas. Iya, betul. Tadi tentang pertanyaan Kang Suwung tentang mukasafah. Oh iya, mukasafah. Seseorang itu Kang Suwung tidak akan menjadi mukasafah sebelum menjadi muka sampah. Jadi memang doktrinnya bahkan seluruh umat manusia itu kan tetengere wong makrifat, tetengere para waliku sakti. Diana, kenapa ketawa Diana? Naik Diana. Iya, jangan ngaku muka sampah kalau belum muka sampah gitu. Jadi saktinya dulu dicari. Agar apa? Agar
bisa menjadi wali, katanya begitu. Jadi saktinya yang dicari, kanuraganya dicari dulu ya kan. Padahal kita ketahui bersama orang makrifat itu apa sih? La haula wala quwata illa billah, enggak bisa apa-apa lagi sudah. Semua perannya diperankan Allah kan. Enak kan? Itulah yang dimaksud. Orang makrifat adalah orang yang sudah tak bermakrifat lagi. Orang beriman adalah orang yang sudah tak punya iman lagi. Kalau manusianya masih punya iman, berarti kan yang ada masih manusianya. Iya, terus bagaimana mematikan keakuan ini ketika disanjung atau dihina? Oh, berarti itu masih belum mati namanya.